Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang air di dalam tanah. Sebelum memulai presentasi, lebih baik kami perkenalan terlebih dahulu. Presentasi ini disusun oleh yang pertama, Gagas Chandra Pranata, NIM 134190138. Yang kedua, Jafar Lamtama Tampu Balon, NIM 134190141. Yang ketiga, saya sendiri, Aji Putra Kurniawan, NIM 134190145. Yang keempat, Ade Novian Wibowo, NIM 134190154. Dan yang terakhir yaitu Yosua Fredison Sinaga, NIM 134190189. Karakteristik penting tanah. Tanah adalah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai proporsi 4 komponen utama. Ini adalah partikel mineral atau batuan dan bahan organik tak hidup yang berasal dari matriks padat dan larutan tanah dan udara yang menempati ruang pori di dalam matriks. Selain keempat komponen tersebut, tanah biasanya mengandung banyak organisme hidup seperti bakteri, jamur, alga, protozoa, serangga, dan hewan kecil yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi struktur tanah dan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mineral adalah komponen utama dari sebagian besar tanah secara volumetrik, seperti dalam minyak organik seperti gambut dan juga yang paling stabil. Mereka terdiri dari partikel batuan yang dikembangkan secara in situ dengan cara dilembabkan atau disimpan dalam jumlah besar oleh angin atau air. Sifat yang paling mencolok dari matriks padat adalah sifat partikulatnya. Sebaliknya, ruang pori membentuk sistem kontinu tetapi kompleks secara geometris yang biasanya menyumbang 30-60% dari total volume. Di dalam tanah pertanian, pada kapasitas lapang fraksi air biasanya berkisar antara 40-60% dari ruang pori. Tingkat kontinuitas yang tinggi dalam fase air sangat penting dalam kaitannya dengan pergerakan air dan garam di tanah ke akar. Karakteristik fisik tanah terutama bergantung pada tekstur atau distribusi ukuran partikel mineral pada strukturnya atau cara partikel-partikel ini disusun berdasarkan jenis mineral lempung yang ada dan jenis jumlah ion yang dapat ditukar yang akan terserap di atasnya dan pada jumlahnya. Bahan organik digabungkan dengan bahan mineral. Retensi air oleh tanah. Kadar air dari suatu sampel tanah didefinisikan sebagai jumlah air yang hilang saat dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius, yang dinyatakan sebagai berat air per unit berat tanah kering atau sebagai volume air per satuan volume tanah. Hal ini mengacu pada ketersediaan air tanah untuk pertumbuhan tanaman. Ketersediaan air tanah dapat berbeda-beda. Misal, pada tanah pasir, air dalam keadaan jenuh untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan, pada tanah lempungan, terlalu kering untuk pertumbuhan tanaman. Perbedaan ini terjadi karena tanah yang berbeda memiliki cara berbeda untuk menahan air. Klasifikasi air tanah. Klasifikasi tekstur tanah didasarkan pada jumlah relatif pasir dan celah yang mendominasi tanah liat pada fraksi padat. Tanah biasanya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pasir, lempung, dan tanah liat, dengan berbagai kelas menengah seperti lempung berpasir, lumpur lempung, dan tanah liat. Beberapa hal yang mempengaruhi karakteristik air tanah. Yang pertama adalah terminologi termodinamik, yang kedua kapasitas lapang, dan ketiga persentase layu permanen. Dan kapasitas lapang itu adalah kadar air setelah drainase gravitasi air menjadi sangat lambat dan kadar air menjadi relatif stabil. Kapasitas lapang dapat kita ukur paling sederhana dengan cara menggenangi air di permukaan tanah dan membiarkannya mengalir selama 1-3 hari tergantung pada jenis tanahnya dengan penguapan permukaan airnya dicegah. Persentase layu permanen. Untuk menentukan batas penyimpanan air tanah, kita dapat menggunakan kapasitas lapang sebagai acuan batas atas dan persentase layu sebagai batas bawah penyimpanan air.
Persentase layu permanen ialah kandungan air tanah di mana akar-akar tanaman mulai tidak mampu lagi menyerap air dari tanah, sehingga tanaman menjadi layu. Ketersediaan air dalam tanah umumnya mengacu pada ketersediaan rencana pertumbuhan air tanah, diambil sebagai jumlah air yang tertahan dalam suatu tanah antara kapasitas lapang dan persentase layu permanen. Selanjutnya yaitu pengertian infiltrasi. Menurut Metsoft tahun 1959, infiltrasi adalah air yang jatuh ke permukaan tanah melalui curah hujan, kemudian memasuki tanah melalui pori-pori tanah. Apabila tingkat kemampuan tanah dalam meloloskan air yang masuk ke dalam tanah rendah, maka suplai air ke permukaan tanah menjadi lebih besar, sehingga akan terakumulasi di permukaan tanah dan menjadi air limpasan. Lalu, laju infiltrasi air ke dalam tanah merupakan faktor yang sangat penting untuk mengisi ulang kelembapan tanah melalui hujan dan irigasi. Ditemukan bahwa bagian yang dibasahi dari kolam tanah seragam, di mana air masuk di bagian atas dan bergerak ke bawah tampak sebanding dengan gradien yang stabil, di mana air disalurkan. Mulai dari zona jenuh di bagian atas hingga zona pembasahan di bagian bawah akhir. Boatman and Coleman tahun 1994. Selanjutnya yaitu 5 zona pada proses infiltrasi. Yang pertama yaitu zona saturasi. Zona ini dianggap jenuh yang mencapai kedalaman maksimum 1,5 cm. Yang kedua yaitu zona transisi, yaitu kawasan dengan penurunan kadar air yang cepat hingga kedalaman sekitar 5 cm dari permukaan. Yang ketiga yaitu zona transmisi utama, yaitu wilayah yang hanya terjadi sedikit perubahan kadar air. Yang keempat yaitu zona pembasahan. Wilayah ini memiliki perubahan kadar air yang cukup cepat. Dan yang terakhir adalah zona depan pembasahan. Adalah suatu wilayah dengan kadar air yang sangat curam yang mewakili batas penetrasi air yang terlihat. Lalu ini adalah gambaran dari zona tersebut. Diawali dengan saturasi zone atau zona saturasi, diikuti zona transisi, transmisi zone, dan bawahnya ada zona pembasahan. Faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Menurut Musgrave, faktor utama yang mempengaruhi infiltrasi air ke dalam tanah adalah kadar air awal, permukaan permeabilitas, karakteristik internal tanah atau seperti ruang pori, derajat pembengkakan koloid tanah, dan kandungan bahan organik, lamanya curah hujan, dan suhu tanah dan air. Gerakan air dalam tanah atau movement of water within soils. Gerakan air dalam tanah meliputi 1. Tingkat infiltrasi, 2. Tingkat suplai untuk akar, 3. Tingkat aliran ke bawah untuk mata air dan aliran air. Tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah pada wilayah jenuh atau semua pori-pori dan ruang antar partikel tanah jenuh berisi air. Yang terdapat pada bagian atas disebut water table dan bagian bawah disebut groundwater. Konsep lain mengatakan air tanah terdiri atas 2 zona, yaitu zona tak jenuh dan zona jenuh. Pada zona tak jenuh terdapat air, di mana tanaman dapat memanfaatkannya, tetapi bisa hilang karena evaporasi. Di atas zona jenuh terdapat water table, dan air yang berada pada zona tak jenuh tidak dapat diambil atau dipompa karena ditahan oleh gaya kapiler. Dan beginilah gambar posisi air tanah. Dalam suatu daur hidrologi, air tanah merupakan salah satu komponen yang dapat terbarukan, walaupun memerlukan waktu lama. Pengisian kembali, air tanah berasal dari air yang berada di permukaan tanah seperti air hujan, air sungai, air danau, dan sebagainya. Selanjutnya meresap ke dalam tanah secara vertikal dan masuk ke water table dan akhirnya masuk ke groundwater. Berdasarkan groundwater system, pergerakan vertikal tergantung pada sebaran energi potensial yang berada di bawah water table dan penyebaran energi yang dapat digunakan untuk menentukan komponen-komponen aliran yang dekat dengan permukaan air. Air dalam groundwater akan bergerak mengalir secara vertikal dan lateral. Adanya
pengambilan air tanah yang banyak dan melampaui jumlah rata tambahan akibat persaingan berbagai kepentingan dapat menyebabkan penurunan permukaan air tanah secara kontinu dan pengurangan potensi air tanah dalam akuifer. Hal ini memicu terjadinya dampak negatif seperti intrusi air laut, penurunan kualitas air tanah, penurunan permukaan tanah. Untuk mengetahui potensi sumber daya air suatu wilayah dapat dilakukan dengan identifikasi dan karakterisasi air tanah dengan berbagai cara dan alat yang tersedia seperti tensiometer, piezometer, terameter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa diajukan. Terima kasih.